Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Zainal Khatib Nubun. Saya dari Universitas Islam Jakarta, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan atau memaparkan sedikit materi yang berjudul Hakikat Evaluasi Pendidikan. Oke, pada selanjutnya itu pengertian evaluasi pendidikan. Jadi secara harfiah kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris yaitu evaluation. Sedangkan ketika diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia yaitu adalah penilaian. Dengan demikian secara harfiah juga evaluasi pendidikan atau education evaluation dapat diartikan sebagai penilaian dalam bidang pendidikan atau penilaian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan pendidikan. Oke, mengutip pendapat dari Rafi Taylor mengatakan bahwa evaluasi pendidikan merupakan sebuah proses pengumpulan data untuk menentukan sejauh mana, dalam hal apa, dan bagaimana tujuan pendidikan sudah tercapai. Oke, dapat dipahami bahwa evaluasi pendidikan selain merupakan suatu proses untuk mengukur sejauh mana tujuan telah tercapai, juga berguna untuk membuat keputusan dalam dunia pendidikan. Selanjutnya yaitu adalah kedudukan evaluasi pendidikan. Nah, evaluasi mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis karena evaluasi merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan dari pembelajaran itu sendiri. Jadi, hampir semua para ahli prosedur sistem instruksional menetapkan evaluasi sebagai langkah-langkahnya. Jika pada proses pembelajaran tidak adanya evaluasi pendidikan, maka diketahui keberhasilannya itu tidak terukur begitu. Jadi oleh karena itu evaluasi memiliki kedudukan yang sangat penting. Selanjutnya yaitu pada poin selanjutnya itu prinsip evaluasi pendidikan. Jadi dalam prinsip evaluasi pendidikan ini terdapat beberapa bagian, yaitu keterpaduan, artinya evaluasi sebagai bagian yang tak terpisahkan dari dan di dalam program pengajaran harus selalu berinteraksi dengan komponen-komponen lainnya. Yang selanjutnya atau poin selanjutnya itu keterlibatan siswa. Artinya evaluasi menuntut keterlibatan peserta didik secara mental, antusias, dan asyik dalam kegiatan belajar mengajar. Poin selanjutnya adalah kontinuitas. Artinya, evaluasi berlangsung selama proses kegiatan belajar mengajar berjalan, bukan hanya terdapat pada awal atau akhir pengajaran saja. Yang selanjutnya yaitu koherensi. Evaluasi harus mempunyai koherensi dengan program pengajaran. Artinya, evaluasi harus benar-benar merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan mengajar, baik kegiatan tatap muka maupun kegiatan terstruktur. Yang selanjutnya yaitu diskriminalitas. Artinya, evaluasi harus mampu menunjukkan perbedaan di kalangan peserta didik secara individual. Yang selanjutnya, poin-poin selanjutnya itu keseluruhan. Artinya, evaluasi yang akan dilakukan hendaknya bersifat utuh, yaitu meliputi seluruh segi tujuan pendidikan. Evaluasi tidak hanya ditunjukkan pada akhir proses pengajaran, tetapi juga selama proses belajar mengajar sedang berlangsung. Yaitu proses selanjutnya itu pedagogis. Artinya seluruh kegiatan evaluasi haruslah diketahui dan dirasakan oleh peserta didik, tidak hanya sebagai rekaman hasil belajar saja, melainkan juga sebagai upaya perbaikan dan peningkatan perilaku dan sikapnya. Yang selanjutnya yaitu akuntabilitas. Artinya pendidikan dan pengajaran harus dapat dipertanggungjawabkan kepada lembaga pendidik itu sendiri, kepada masyarakat pemakai tenaga lulusan, dan kepada kelompok profesional. Yang poin selanjutnya atau poin ini yaitu fungsi evaluasi pendidikan. Nah, dalam fungsi evaluasi pendidikan ini terbagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah dalam institusi pendidikan. Nah, evaluasi berfungsi sebagai diagnostik, artinya bahwa untuk menanamkan keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia tidak cukup hanya mengandalkan materi pelajaran PAI, tetapi mesti terintegrasi antara seluruh komponen pendidikan yang ada dalam sekolah.
Yang poin kedua adalah pembelajaran PI sebagai bahan untuk menunjang penyusunan perencanaan pembelajaran sehingga ditemukan kekurangan kemudian bisa diperbaiki dan disempurnakan. Sebagaimana tujuan pembelajaran PI yang seharusnya evaluasi, yang evaluasi mesti mengetahui sejauh mana kemajuan pembelajaran PI selama ini, baik dilihat dari segi akliyah atau kolbiyah dan amaliyah. Selanjutnya yaitu sasaran evaluasi pendidikan. Nah, dalam sasaran evaluasi pendidikan ini juga terdapat beberapa poin di dalamnya, antara lain yang akan saya bacakan yaitu sasaran input. Oke, dalam sasaran input ini yakni aspek yang bersifat rohani setidaknya mencangkut 4 hal yaitu kemampuan, kepribadian, sikap, dan intelijensi. Yang poin kedua yaitu sasaran transformasi, yakni kurikulum atau materi. Jadi kurikulum atau materi atau metode, cara penilaian, sarana pendidikan atau media, sistem administrasi, guru dan personal lainnya, yaitu sasaran transformasi. Yang selanjutnya itu adalah sasaran output, yakni output yakni evaluasi terhadap lulusan suatu sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian atau prestasi belajar mereka selama mengikuti program belajar. Selanjutnya itu tahap perencanaan. Oke, di tahap perencanaan ini meliputi kegiatan merumuskan tujuan evaluasi yang akan dilaksanakan. Tujuan ini harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam program pendidikan dan latihan tersebut. Yang selanjutnya juga ada beberapa poin yaitu tahapan pengumpulan data. Di tahapan pengumpulan data ini terdiri dari pemeriksaan hasil dan pemberian skor. Setelah pemberian skor selesai, kemudian dilaporkan menurut tinggi rendahnya dari jenis kelamin atau hal lainnya sesuai dengan tujuan pengumpulan tersebut. Yang seterusnya, poin-poin seterusnya itu tahapan verifikasi data. Setelah diverifikasi data tersebut dianalisis atau diolah dengan menggunakan teknik analisis statistik atau non-statistik. Selanjutnya atau poin yang terakhir yaitu tahapan akhir dalam prosedur evaluasi dan interpretasi. Interpretasi dimaksud sebagai pernyataan atau keputusan tentang hasil evaluasi data. Interpretasi ini dilakukan atas dasar kriteria tertentu yang telah disusun secara rasional atau telah dikabulkan. Oke, mungkin dari pemaparan materi ini dapat saya simpulkan atau sudah saya buat kesimpulan, tinggal saya baca, yaitu kesimpulannya yaitu peningkatan kualitas pembelajaran membutuhkan adanya peningkatan kualitas program pembelajaran secara berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan untuk meningkatkan kualitas program pembelajaran membutuhkan informasi tentang implementasi program pembelajaran sebelumnya. Hal ini dapat diperoleh dengan dilakukan evaluasi terhadap program pembelajaran secara periodik. Untuk lebih mengoptimalkan peran guru dalam evaluasi program pembelajaran, maka sebaiknya evaluator dalam evaluasi program pembelajaran merupakan kombinasi antara evaluator dari dalam dan evaluator dari luar, di mana evaluator tersebut mempunyai integritas memahami materi, menguasai teknik evaluasi objektif, cermat, jujur, dan dapat dipercaya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Kurang lebih mohon dimaafkan jika ada kesalahan yang secara sengaja maupun tidak disengaja. Saya juga sebagai manusia tidak terluput dari kesalahan. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.